Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis Al-Qur'an. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan Ahlul Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik kita adalah orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita bahas surat yang baru lagi, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat ini sebagai Rasul atau Nabi, dan dengan demikian surat ini disebut Makkiyah, karena surat ini diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ayatnya pendek-pendek, hanya terdiri dari 11 ayat, dan seperti ciri khas surat-surat yang Makkiyah, biasanya ayatnya pendek-pendek dan pembahasannya banyak berkisar tentang keimanan, tentang tauhid, terutama tentang keesaan Allah dan tentang keimanan kepada hari akhir. Karena iman pada hari akhir itu merupakan kunci seseorang itu mau taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanan pengajaran pertama adalah tentang iman kepada hari akhir. Kita tiru, mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan membahas tentang hari akhir, hari pembalasan, supaya kita bisa berperilaku secara tanggung jawab. Karena apapun yang kita lakukan, akibatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berperilaku baik, maka akibat baiknya kita terima. Dan kalau kita berbuat buruk, akibat buruknya juga kita sendiri yang menerimanya. Sebagaimana Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayat ini disebut Al-Qari'ah karena dimulai dengan kata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah diulang-ulang sampai 3 kali. Pertama, Allah mengemukakan nama atau kata Al-Qari'ah. Kemudian Allah meminta perhatian kita dengan mengajukan pertanyaan, apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa yang membuat kamu tahu tentang Al-Qari'ah? Wa ma adraka. Wa ma, dan apakah adraka yang membuat kamu melihat atau mengetahui. Mal qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Biasanya Al-Qari'ah itu diterjemahkan sebagai hari kiamat. Hari kiamat itu namanya ada beberapa nama untuk hari kiamat. Sebelum itu kita fahami dulu bahwa besok akan ada 2 kali peniupan sangkakala.
Sangkakala yang pertama ditiup, lalu hancurlah alam raya dunia ini. Lalu setelah beberapa saat ditiup lagi, bangkitlah semua manusia yang pernah hidup di dunia mulai zaman Nabi Adam sampai besok hari akhir. Keterangan itu bisa kita baca di surat Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada hari tiupan yang pertama itu akan terjadi ledakan, yaitu bertemunya planet satu dengan yang lain. Jadi sekarang ini galaksi itu makin hari makin menjauh, satu galaksi dengan galaksi yang lain makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang dan sampai hari akhir nanti. Suatu saat ketika daya lempar atau energi yang diperoleh yang mendorong planet-planet itu habis, maka galaksi itu akan terhenti. Setelah terhenti, maka galaksi itu atau planet-planet itu semua akan kembali lagi. Kenapa kembali tidak lalu jatuh ke bawah? Kalau ke bawah itu ke bawah mana? Mereka itu tadi sekarang ini makin jauh karena ada daya lempar. Daya lempar dulu Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan pemisahan. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dan langit itu dulu satu kesatuan, kemudian dipisah. Dipisah ini orang-orang merekayasa ini kira-kira apa. Lalu muncullah teori Big Bang. Big Bang itu muncul belakangan dan itu asumsi. Allah tidak menjelaskan bagaimana cara pemisahan itu. Tapi kalau orang berteori itu Big Bang, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan benar. Tetapi yang kita pegang adalah ayat Quran, fafataqnahuma, kami pisahkan bumi dan langit. Nanti suatu saat wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Tidak ada siapapun yang bisa menghentikan daya lempar tadi kecuali Allah. Setelah terhenti, karena bumi dan langit ini tadinya satu, ketika pisah, maka itu mereka bagaikan partner. Partner yang asalnya jadi satu, kemudian berpisah. Nah, namanya partner ingin ketemu kembali. Saya mengumpamakan ini karena pemisahan itu antara lain laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu punya kecenderungan untuk bersatu. Nah, ini planet-planet itu nanti kalau sudah tidak ada daya lempar, mereka akan cenderung kembali. Kembali ini diterangkan di surat Al-Qiyamah. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Matahari dan bulan akan dipertemukan. Bahasa Al-Quran itu ringkas. Jadi wa jumi'ash syamsu, matahari dan bulan. Galaksi itu terdiri dari satu matahari yang menjadi inti dari gugusan, dari kumpulan planet tadi. Kemudian matahari itu mempunyai planet-planet seperti punya bumi. Kemudian bumi mempunyai satelit yang mengitarinya. Bumi ini mempunyai satu satelit yaitu bulan. Ada planet lain yang mempunyai satelit banyak. Ya. Itu diwakili oleh dalam ayat itu semua yang namanya matahari dan juga semua yang namanya satelit dari planet yang besar sampai yang kecil jumi'ah akan dikumpulkan.
Jumi'ah itu barangkali kalau pakai istilah bahasa Inggris merger. Ya, kalau perusahaan di merger itu kan digabung. Nah, planet-planet ini di merger, di merge. Ketika bertemu kembali, kecepatannya ya kembalinya planet ke sumbu asalnya itu lebih cepat dibanding dengan terpisahnya tadi. Sekarang ini planet-planet itu sedang menjauh. Planet butuh tempat. Tempatnya itu space. Ya. Space itu sama langit. Kalau isinya ini melebar, menjauh, maka tempatnya juga makin melebar. Maka di dalam Al-Quran disebut was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Kami membangun langit dengan kekuasaan dan kami sedang memperluas. Wa inna lamusi'un. Itu adanya di surat Adz-Dzariyat. Kami sedang memperluas. Terus suatu saat akan terhenti dan planet-planet akan kembali. Nah, ketika terpisah dan menjauh, ini energi yang dipakai adalah energi pelemparan tadi. Nanti ketika kembali, energi yang dipakai adalah energi daya tarik. Daya tarik masing-masing. Nah, daya tarik itu kita bisa melihat contohnya itu besi apa namanya? Sembrani itu magnet. Magnet itu kalau ujung utara dan ujung utara dia akan bertolak. Tapi kalau ujung utara dan selatan itu didekatkan, mereka akan tarik menarik dan itu kuat sekali daya tarik menariknya. Seperti planet-planet aja juga seperti itu. Karena itu ketika betul-betul bertemu terjadilah ledakan yang dahsyat. Kita bayangkan kalau kita misalnya ini hanya perumpamaan, kita meledakkan mercon di sini. Kalau merconnya kecil, ya paling ledakan itu kertasnya berantakan di sini. Tapi kalau merconnya besar, kertas berantakan, kaca itu tidak ada yang nyentuh, tetapi semuanya pecah. Kenapa itu? Siapa yang memecah? Gelombang. Jadi ledakan itu akan melempar gelombang atau udara ini sehingga terjadilah gelombang yang dahsyat bisa memecah kaca-kaca di sekitar ini. Bayangkan, ledakan itu bukan mercon, tetapi planet-planet bergabung jadi satu, jedar. Ledakan itu begitu dahsyat, gelombang yang terlempar tadi kuat sekali, maka siapapun manusia berada dimanapun dia semua terkena gelombang itu dan semua mati pada detik yang sama. Semua mati di detik yang sama karena kuatnya ledakan tadi. Nah, hari itu disebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Al-Qari'ah itu artinya sesuatu yang memukul dengan keras. Qara'ah. Dalam kehidupan sehari-hari, qara'ah itu bisa juga misalnya kita mengetuk pintu. Tapi mengetuknya dengan gedor. Dar, dar, dar. Gitu. Itu qara'ah. Tapi kalau kita sopan, ya kita ngetuknya pelan-pelan. Nah, qara'ah itu pukulannya keras. Karena keras, maka ada lemparan gelombang-gelombang yang kuat, dan gelombang yang kuat itu bisa mematikan seluruh manusia di permukaan bumi. Dia sembunyi dimanapun pasti mati. Nah, Allah menyebutnya Al-Qari'ah. Hari itu juga disebut At-Tammatul Kubra. At-Tammatul Kubra. At-Tammatul Kubra itu artinya bencana yang besar. At-Tammah, bencana, Al-Kubra yang besar. Dan peristiwa itu juga disebut As-Sakhah. As-Sakhah itu
artinya suara yang keras. Dan digambarkan itu ada malaikat yang meniup trompet. Kita bayangkan pada 14 abad yang lalu, belum ada bom. Bom itu kan dibuat setelah kira-kira abad pertengahan. Dengan adanya bom itu, lalu terus mereka yang menciptakan bom itu menjajah negara-negara lain, ya, dengan tembakan, dengan meriam, sehingga hampir semua daerah di bumi ini dijajah oleh orang-orang dari kelompok itu, di daerah itu dari Eropa. Ya. Dan mohon maaf saya menyinggung sedikit. Pada saat itu yang paling berkuasa adalah, yang maksud saya itu yang paling banyak kekuasaannya, daerah kekuasaannya adalah Inggris. Dan Inggris karena mempunyai daerah kekuasaan yang banyak, mereka mengirimkan kapal-kapal perang di berbagai daerah. Nah, kapal-kapal itu harus berhubungan dengan pusat. Mereka dihubungkan dengan pusat, seperti kita di sini itu di Lembang itu namanya apa itu? Observatory, ya. Observatory Center. Di Inggris itu ada tempat namanya Greenwich. Tulisannya Greenwich, tapi dibacanya Greenwich. Disitulah pusat observatorinya. Maka waktu mereka tentukan bahwa pedoman waktunya di Greenwich, ya. Pedoman waktunya di Greenwich. Jadi Greenwich itu jam 0 misalnya. Maka kalau ke barat 2 jam setelah Greenwich. Di sebelah timur 2 jam sebelum Greenwich. Jadi mereka menentukan garis waktu itu dari Greenwich ditarik ke selatan. Untuk menentukan hari, kalau mereka menarik garis ke bawah, di bawahnya itu banyak negara-negara di Eropa dan Afrika. Maka tidak bisa ditarik garis lurus. Lalu caranya ditarik ke utara, ke kutub, terus diturunkan lagi, ketemunya di tengah-tengah Pasifik. Di tengah-tengah Pasifik, garis itulah yang dipakai untuk menentukan mulainya tanggal, mulainya hari. Ya, hari dimulai dari situ. Sebelah timurnya itu ada Hawaii. Dengan di kiri mati, kalau tidak salah namanya kiri mati atau apa itu, mirip-mirip seperti itu beda 1 jam atau 2 jam, udah tanggalnya sudah beda. Nama harinya beda. Itu yang menyebabkan kita berselisih. Kita sholat Idul Adha kemarin itu Sabtu apa Ahad. Gara-gara itu. Kenapa gara-gara itu kita bercekcok gitu? Coba sekarang garis yang di tengah-tengah Pasifik itu kita pindah di Arafah. Kita tarik di Arafah. Jadi garis tanggal mulai berubah di garis Arafah, utara ke selatan. Nggak ada perselisihan, Pak. Jadi kalau kita kemarin menyelenggarakan sholat Idul Adha di masjid ini hari Ahad, kalau hari tanggal dimulai dari Arafah, maka kita sholatnya masih hari Sabtu. Benar nggak? Masih hari Sabtu. Kita menyebut Ahad karena apa? Ya hari dimulai dari Pasifik. Kenapa kita mengikuti penjajah Inggris? Kalau kita mau coba mengganti hari, garisnya dari Arafah. Kalau sudah dari Arafah, tanggal baru, hari baru gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kita jangan menjadi berselisih karena tradisi orang-orang zaman dulu. Tradisi itu kan memang dibuat oleh orang-orang yang untuk kepentingan mereka sendiri. Greenwich Mean Time, ya. Greenwich Mean Time itu dulu sebenarnya hanya dipakai untuk pedoman kereta api, jam kereta api. Terus kemudian karena mereka makin berkuasa di mana-mana, lalu terus dipakai secara internasional. Karena itu satu-satunya yang sudah mempunyai pusat observatori semacam itu,
negara-negara yang lain ngikut, dan ikut itu sampai dengan sekarang. Sama dengan kita ini. Orang-orang zaman dulu menyebut, orang-orang zaman dulu itu menyembah Tuhan itu digilir. Misalnya hari Ahad itu hari menyembah matahari. Terus hari Ahad mereka sebut Sunday. Sunday, hari matahari. Sekarang kalau kita tanya, what is today? What is it today? Sunday. Musyrik nggak orang itu? Kita sudah tidak mengaitkan dengan sejarah itu. Kita sudah tidak mengaitkan dengan sejarah itu, ya. Sunday, Sunday. There is no relationship between Sunday and the God of Sun. Nggak ada. Ya, seperti sepak bola. Sepak bola itu dulu haram, diharamkan oleh ulama. Karena apa? Dimulainya itu orang-orang membunuh cucu Rasulullah SAW yang bernama Husain, dipotong lehernya, kepalanya diarak kemana-mana keliling kota, terus ditendang-tendang. Lalu mereka bikin sepak bola, ini kepalanya Husain. Oleh karena itu, pada zaman itu karena masih teringat, ini kan memperingati tendangan kepala Husain radhiyallahu anhu. Ya. Lalu ulama zaman dulu mengatakan sepak bola itu haram. Tapi sekarang ya, sepak bola itu seperti nggak mau ketinggalan kalau sepak bola Eropa. Tapi tidak ada mengingat Sayyidina Husain. Ya, jadi semacam itu. Kembali ke sini. Jadi Al-Qari'ah itu disebut Al-Qari'ah karena pada saat itu ada pukulan yang dahsyat. Dan pukulan yang dahsyat itu hanya terjadi pendek sekali, singkat sekali. Sebagaimana kita lihat di demonstrasi ahli karate, suka orang menumpuk batu bata, dipukul. Kalau mukulnya itu cepat sekali dan cepat ditarik, maka pecahlah semuanya. Begitu Pak ya? Tapi kalau tidak waktunya tidak cepat, gagal ya. Nah, Al-Qari'ah itu terjadinya singkat sekali, maka disebut as-sa'ah. Ya, nama lain dari Al-Qari'ah adalah as-sa'ah. Kita diminta oleh Allah memperhatikan kejadian itu supaya kita hidup secara bertanggung jawab. Kita pelajari keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain, antara surat Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Ini kayaknya ada saya menaruhnya judul di atas terlalu tinggi sehingga tidak kelihatan. Ya, yang satu itu surat Al-Adiyat dan yang satu surat Al-Qari'ah. Di surat Al-Adiyat ada afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi dengan peristiwa kiamat orang-orang akan dibangkitkan dari kubur mereka. Lalu mereka akan diketahui sejarah hidup mereka. Allah mengetahui semuanya itu. Sedangkan di surat Al-Qari'ah disebutkan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Di situ dibahas nasib manusia di hari kiamat. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ditimbang mana lebih banyak amal baiknya dan amal buruknya.
dan apakah ada iman atau tidak. Kalau orang itu beriman dan beramal soleh, maka dia berbobot. Kalau berbobot, maka mereka fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan. Radiyah, ridho. Ridho itu artinya senang dan puas. Kehidupan yang membuat orang senang dan puas. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan bobotnya, tidak punya amal soleh atau tidak punya keimanan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas. Jadi kelihatan ada relation, ada hubungan antara surat Al-Adiyat dan surat Al-Qari'ah. Sama-sama membahas hari kiamat, yang satu secara umum bahwa akan dibangkitkan, tapi yang satu sudah proses berikutnya, yaitu ditimbang-timbang amalnya. Kita lanjutkan. Tadi saya mengutip surat Az-Zumar, ayatnya ini. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ditiuplah sangkakala. Nah, ini sangkakala pada zaman itu adalah suara yang paling jauh jangkauannya. Belum ada mercon, belum ada meriam. Maka instruksi perang supaya bisa didengar oleh penduduk meskipun jauh tempat tinggalnya, mereka bisa mendengar. Nah, karena saat itu suara yang paling jauh jangkauannya itu adalah sangkakala, maka Allah membuat perumpamaan di sini adalah sangkakala. Apakah nanti bentuknya sangkakala? Wallahu alam. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, suara yang keras itu adalah ledakan yang dahsyat yang diakibatkan dari bertemunya planet satu dengan planet yang lain. Saat itu, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Semua orang yang ada di langit maupun yang ada di bumi mati. Ya. Sa'iqa itu bisa berarti pingsan, bisa berarti mati. Siapa itu yang di langit? Langit itu artinya space, ruang. Art, bumi. Orang atau binatang yang ada di dalam bumi. Fil ard. Kalau saya tanya, kita ini hidup fil ardi atau fis samawat, Pak? Fil ardi, di dalam bumi. Fis samawat, di dalam ruang. Kita hidup di dalam bumi atau di dalam ruang, Pak? Ruang. Kita tinggal di atas bumi, di dalam ruang. Kita butuh space, butuh ruang. Jadi as-sama itu artinya atas. Ruang selalu berada di atas. Sedangkan materi, bumi selalu di bawah. Nah, kita materi, tetapi pernafasan kita ini harus dari udara. Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal di dalam bumi, tapi kita tinggal di atas bumi. Nah, para malaikat-malaikat itu juga tinggalnya di langit, di space. Ya. Nah, itu semuanya akan mati. Illa man Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang dikehendaki oleh Allah itu tidak mati pada saat itu. Siapa itu? Malaikat yang bertugas. Kalau mereka mati, bagaimana bisa terlaksana tugas itu? Jadi para malaikat yang bertugas tidak ikut mati. Kemudian ditiupkanlah sekali lagi, lalu mereka bangkit sambil melihat. Yanzurun,
sambil melihat dan menunggu. Yanzurun bisa berarti melihat, nadhara yanzuru bisa berarti menunggu. Kalau diartikan melihat, mereka bangun, kemudian melihat, aku ini bangun lagi. Di mana ini? Saat itu kita dihidupkan kembali di permukaan bumi, tapi bukan bumi yang ini. Bumi yang ini sudah hancur. Kemudian kita dipindahkan oleh Allah ke bumi yang lain, yaitu alam yang disebut akhirat. Di bumi akhirat. Yang zurun kalau diartikan menunggu, karena setelah manusia ini dibangkitkan kembali, mereka akan berada di padang mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Kemudian mereka menunggu. Berapa lama? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Ada hadis yang menyebutkan jaraknya 40. Tapi 40 itu tidak diterangkan apakah 40 hari atau 40 tahun atau 40 jam. Kalaupun dikatakan 40 hari, satu hari di sana itu kan sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari yang perkiraannya dengan hari kita di sini itu 1000 tahun. Jadi seberapa lama? Wallahu alam, kita tidak tahu persis. Ya. Sambil menunggu itu, orang-orang menunggu hisab. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Orang-orang ini kebanyakan itu lengah akan hari qari'ah. Hari yang terjadi pada saat itu terjadi pukulan yang besar. Tadi saya menyebut saat itu juga disebut as-sa'ah. As-sa'ah itu saat yang pendek sekali. Nah, jadi kalau dikatakan hal yanzuruna illa sa'ah, mereka itu kafir, tidak mau beriman karena menunggu. Mana buktinya? Kalau betul-betul ada, aku baru beriman. Nah, mereka menunggu itu, begitu terjadi, terlambat. Karena qari'ah atau as-sa'ah itu ta'tiyahum baghtah. Datangnya begitu mendadak, tiba-tiba. Nggak sempat mereka itu lalu kemudian beriman. Apalagi mereka kaget. Kita kaget sebentar saja, kita sudah tidak bisa mikir. Coba kalau kita tersandung batu begitu. Nggak sempat mikir kita. Maka kata-kata yang keluar itu kata-kata yang kita tidak usah mikir lagi. Tergantung orangnya, di situ kelihatan aslinya orang. Orang yang pikirannya buruk, begitu tersandung, dia bilangnya sialan. Tapi orang yang beriman, tersandung, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ingin melihat karakter orang aslinya kayak apa, lihat pada waktu emergency, pada waktu darurat semacam itu, ketika tersandung atau terjadi bencana, itu apa yang dia lakukan. Ya, kalau dulu saya dengar dari seorang ahli saraf, Dr. Samino, saya kira Pak Basuki kenal juga Dr. Samino. Dia cerita, orang yang pada waktu mudanya suka marah, makin tua makin marah-marah. Tapi orang yang di waktu mudanya tidak suka marah, makin tua makin tidak bisa marah. Logikanya gimana? Ya kalau kita itu setiap hari itu kerja begini, tangan entah untuk ngangkat apa, otot-otot kita kan kuat. Ngangkat itu gampang, dan juga refleks juga gampang. Refleks itu gampang terjadi. Tapi kalau tidak punya kebiasaan itu, ini nggak ada refleks. Nah, refleks itu tidak hanya di otot-otot, tetapi juga di saraf. Ini namanya central nerve system. Ya. Di sistem saraf kita itu ada sel-sel yang satu dengan yang lain itu terpisah, tapi begitu ada satu tertrigger atau ada rangsangan. Begitu ada rangsangan, maka dia itu ada dua kaki, ya.
yang disebut apa tuh Pak? Dendrite. Ya, itu kemudian kalau yang aktif yang satu dia menjadi makin aktif, makin giat, tapi yang satu makin pasif. Nah, obat narkoba itu fungsinya bisa mengaktifkan yang satu atau yang lainnya. Maka narkoba itu bisa membuat orang makin tenang, tidur, ada yang makin giat, tenaganya terlalu banyak ya. Itu semacam itu. Nah, itu nggak sempat. Maka membangun keimanan yang kita praktekkan sehari-hari itu penting supaya ketika ada kejadian-kejadian yang mendadak itu otomatis kita nyebutnya Allah. Ya, otomatis Allah. Kalau kita tidak melatih itu, nggak bisa kita menyebut Allah. Maka di rumah sakit Islam itu salah satu di antara orang yang bertugas di Binroh itu suka mendampingi orang-orang yang sakit parah menjelang wafat. Itu sekitar 70% katanya itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia orang Islam. Karena apa? Tidak dilatih setiap hari. Maka kita melatih setiap hari itu penting. Dan ketika melatih diri, tidak cukup hanya sholat. Habis sholat, diam dulu. Kita zikir. Ya, zikir banyak-banyak. Supaya itu nanti kita sudah menjadi otomatis. Begitu ada kejadian yang buruk, langsung Allah. Apakah itu inna lillah, atau masya Allah, atau subhanallah. Tapi selalu dikaitkan dengan Allah. Ya. Jadi besok kejadian Al-Qari'ah atau As-Sa'ah itu datangnya mendadak, baghtah, tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadari hal itu. Kenapa mereka tidak menyadari? Ya karena mereka tidak percaya. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. As-Sa'ah atau Al-Qari'ah itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan-raguan. La'atiyah pasti terjadi. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi apa yang terjadi? Reaksi manusia apa? Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tapi sebagian besar manusia tidak beriman. Manusia zaman kapan itu? Zaman kapan saja. Zaman Rasulullah SAW jelas yang beriman hanya sedikit. Sekarang memang miliaran yang mengaku Islam. Yang tidak beriman, yang tidak Islam jauh lebih banyak. Ya, kalau penduduk dunia ini kira-kira 8 miliar, yang mengaku Islam kira-kira hanya 1/4 atau 1,5 miliar. Tapi 1,5 miliar itu pun mereka yang betul-betul beriman kepada hari akhir itu mayoritas atau minoritas. Yang percaya itu hanya minoritas di antara orang-orang yang mengaku Islam. Buktinya apa? Mereka masih mau korupsi itu. Orang yang percaya kepada hari akhir nggak mungkin korupsi. Saya jamin kalau orang itu betul-betul percaya akan hari akhir dan mereka dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban, pasti tidak berani korupsi. Kalau berani korupsi, kalau bilang percaya itu bohong. Bohong. Karena pola pikir itu harus tercermin di dalam perilaku. Jadi oleh karena itu saya mengajak mari kita jangan terkecoh dengan mayoritas. Kita menjadi minoritas nggak apa-apa. Ya, orang minoritas itu sampai itu di Rawamangun ini ada sekolah yang disebut Al-Ghuraba. Ghuraba itu dikata gharib. Gharib itu orang yang asing, yang aneh. Jadi suatu saat itu orang beragama Islam itu dianggap aneh. Nggak apa-apa. Dianggap gharib, nggak apa-apa. Kita ini memang ghuraba. Gitu. Nah, itu kira-kira mereka memberi nama lembaganya semacam itu karena itu. Ya. Jadi kita memilih yang minoritas, tapi minoritas yang benar. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Nah,
biasanya perilakunya orang yang tidak mengimani hari akhir itu perilakunya cenderung menyimpang. Menyimpang itu gimana? Antara lain suka mengambil hak orang lain. Kita mesti latihan menghormati hak orang lain. Latihannya mulai dari yang kecil, mulai dari antrian. Kalau kita tidak membiasakan antri, maka berarti kita tidak menghormati hak orang lain. Ada lampu merah diterobos, itu tidak menghormati hak orang lain. Orang seringkali bilang, nggak ada hubungannya dengan dosa atau pahala. Ada, kamu merebut hak orang lain. Kalau yang kecil-kecil saja ini tidak diperhatikan, bagaimana dengan yang besar? Maka meskipun orang itu menguasai ilmu pengetahuan tentang agama, bila diiming-imingi dengan duit, dia bisa tergelincir. Saya pernah ketemu dengan teman yang pekerjaannya itu mengaudit anggaran negara, termasuk BUMN. Dia ketemu dengan seorang pejabat di Kementerian Agama, mohon maaf saya menyebut nama, di Kementerian Agama. Bicaranya itu, wah, sangat Islami, ngomong syariah, wah, bagus sekali. Tapi begitu suatu saat dia pindah di bagian yang ada duitnya, di bagian haji, hilang itu, luntur itu. Ya, jadi kita hati-hati. Kita mungkin soleh ketika berada di dalam masjid, tapi ketika nanti di luar masjid ada tawaran bisnis, kita tergoda nggak? Ya, jadi keimanan kita bawa terus di masjid, di luar masjid, di jalanan kita bawa terus. Ya, kalla bal la takhafunal akhirah. Orang-orang semacam itu tidak takut pada hari akhirat. Kenapa? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian lebih suka yang instan. Al-ajilah itu yang instan. Nah, lalu diartikan kehidupan dunia. Karena di dunia itu sekarang, hadiahnya sekarang, insentifnya sekarang. Pahala, itu kan lama. Gitu. Jadi insentif di dunia itu disebut ajilah. Artinya yang instan, yang cepat. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan keuntungan yang belakangan. Kita orang Islam harus melatih diri lebih mengutamakan keuntungan akhir daripada keuntungan sekarang. Ya, seringkali begitu, kalau kita tuh bersusah-susah di depan, nanti di belakangnya enak. Tapi banyak orang yang memilih berenak-enak sekarang, nanti bersusah-susah belakangan. Ya, ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Di Al-Quran sudah ada. Di Al-Quran itu bahwa ada inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ada saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan membuat setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi kita disuruh memperhatikan belakangan, ya, kemudahan di belakangan, nikmat di belakangan, di akhirat, di dunia sementara. Kita nggak usah khawatir, hanya sebentar. Ya. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman cenderung menyimpang karena apa? Gemerlapnya dunia ini menarik. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang yang tidak beriman kepada akhirat itu mereka merasa indah apa yang mereka lakukan. Dan ulaikal ladzina lahum su'ul adzab, besok di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang buruk. Padahal kenikmatan dunia itu hanya bekal sementara. Kalau kita meninggal dunia, itu akan kita tinggal. Apapun yang kalian peroleh sekarang itu hanya bekal, hanya sangu. Ya. Kalau namanya bekal itu berarti bukan tujuan. Wazinatuha, dan hiasannya. Tapi kita suruh memperhatikan yang di belakangan tadi. Wa ma indallahu khairu wa abqa. Apa yang ditawarkan oleh Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi untuk memikirkan masa depan itu butuh kecerdasan.
Oleh karena itu kita mesti asah kecerdasan kita, karena besok di akhirat itu kita harus mandiri, kita mempertanggungjawabkan atas perlakuan kita sendiri, kita tidak bisa tolong menolong. Afra'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Kekayaan di dunia itu tidak akan bisa menolong kita besok di akhirat. Sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk keimanan kita, kita kuatkan komitmen kita mengimani akhirat bukan hanya di mulut tetapi sampai tercermin di perilaku kita. Terima kasih. Di antara bapak-bapak yang hadir di masjid ataupun yang ada di online, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Saya kira di online belum ada. Dari kami Ustaz, ya. Kalau kita bicara ayat-ayat sebelumnya atau kajian sebelumnya yang Pak Ustadz Rizal sampaikan itu kan kita bicara tentang keimanan. Memang banyak sekali keimanan tentang hari akhirat. At-Takasur kemarin sudah disampaikan oleh kita Pak Ustadz bahwa kita akan ditanya nanti mengenai kenikmatan kita ketika di akhirat. Nah hari ini kita juga mendapatkan penjelasan tentang Al-Qari'ah. Jadi kayak semacam kalau menurut kami kayak momentum untuk masuk ke akhirat itu adalah ya hari kiamat. Nah tapi masing-masing kita juga mungkin, Pak saya pernah dengar ya, merasakan kiamat-kiamat kecil nih Pak Ustaz. Jadi macam kematian itu adalah kiamat-kiamat kecil. Apakah memang pemahaman seperti itu benar Pak Ustaz? Itu adalah momentum bagaimana bisa beriman takut terhadap hari kiamat. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, kok ada istilah kiamat kecil, seperti kematian itu kiamat kecil. Begini, hari kiamat dan konsekuensi berikutnya, surga dan neraka, itu sesuatu yang besar sekali, yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Hajj, bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang besar, sehingga orang yang hamil pun akan mengalami keguguran. Ya. Inna zalzalas saati syai'un azim. Di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, itu saking dahsyatnya orang yang hamil akan keguguran, orang yang menyusui menjadi tidak peduli pada bayinya. Nah, Allah selalu memberi peringatan-peringatan kepada kita, kejadian-kejadian yang kecil yang memberikan gambaran itu, ya, memberikan contoh-contoh kecil supaya kita bisa memahami. Contoh yang lebih kecil dari itu, kematian. Itu sesuatu yang harus kita hadapi dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi setelah mati. Terus kalau kita mati sudah tidak bisa apa-apa, diberi oleh Allah contoh kematian, yaitu dengan tidur. Ya, dengan tidur. Tidur itu contoh kematian. Kamu tidak bisa merespon. Ya, itu disebutkan di surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang ketika mati dan juga ketika tidur. Bedanya kalau orang tidur, rohnya itu diambil sementara, nanti dikembalikan lagi. Kalau mati, itu di-hold, dipegang terus, tidak dikembalikan lagi. Nah, itu dikasih contoh. Jadi saya sebutkan di surat Al-Hajj, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Guncangan-guncangan di hari sa'ah itu sesuatu yang besar sekali. Jadi bumi ini akan terjadi gempa. Gempanya itu dahsyat, seluruh globe
Seluruh lingkaran bumi ini akan goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus kita dikasih contoh. Kamu jangan menyepelekan goncangan bumi yang global itu. Contohnya Allah memberi contoh 2 macam gempa bumi. Gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Kalau vulkanik, gempa bumi itu pusatnya di gunung. Maka goncangan itu ya di sekitar gunung itu. Tapi kalau itu tektonik, ya di permukaan bumi yang dekat-dekat dengan lempengan-lempengan di bawah bumi. Itu contoh. Terus laut itu juga akan muncrat. Wa idzal biharu fujirat. Laut dimanapun di muka bumi ini nanti akan muncrat. Gimana air bisa muncrat? Air laut seluas itu dikasih oleh Allah contoh tsunami. Contoh tsunami. Jadi Allah itu memberi peringatan kepada kita dengan ngasih contoh-contoh. Malaikat, orang itu sulit percaya, memangnya ada. Terus ada beberapa orang yang ditemui oleh malaikat. Tentu yang pasti ketemu dengan malaikat adalah para rasul dan para nabi. Tapi Allah juga memberi kesempatan orang biasa melihat malaikat. Kemudian orang ini cerita kepada orang lain. Siapa itu? Umar bin Khattab dan beberapa sahabat ketika datang malaikat Jibril menghadap Rasulullah SAW bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Rasulullah bertanya, Umar, kamu tahu siapa itu? Dia bilang, Allah wa Rasuluhu a'lam. Terus itu tadi Jibril datang ke sini untuk mengajari kamu. Oh, tapi orangnya udah pergi. Dia, oh itu Jibril. Kenapa aku dari tidak memperhatikan? Jadi ada orang biasa yang diberi kesempatan melihat itu. Jin itu ada. Nanti ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah melihat jin. Misalnya melihat tuyul. Tapi kita jangan mengharapkan bisa melihat tuyul. Ya. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi bahwa ada kiamat kecil, ya itu kasih contoh. Besok itu mati semuanya. Sekarang kasih contoh kematian secara individu. Nah, kalau dikatakan kiamat kecil ya kira-kira semacam itu. Demikian, ada lagi? Sebentar. Sini ada apa yang dikatakan Al-Quran mengenai tanda-tanda kalau kiamat itu sudah semakin dekat dan bagaimana dikaitkan dengan kondisi sekarang. Kiamat kalau yang dikatakan di Quran atau oleh Rasulullah SAW itu indikatornya ada yang sangat dekat. Yang sangat dekat adalah kalau matahari terbit dari barat. Kok bisa matahari terbit dari barat? Iya, ini karena bumi kita sekarang ini berputar kebalikan dari jarum jam ya. Kebalikan dari jarum jam. Nanti ketika planet satu dengan planet yang lain mendekat, tadi kita bahas bahwa galaksi satu dengan galaksi yang lain itu makin mendekat, maka jarak antara bumi dan matahari itu makin mendekat. Ketika makin mendekat, maka gravitasi matahari lebih kuat daripada gravitasi bumi. Sehingga saat itu orang tidak bisa menginjakkan kakinya di muka bumi. Itu nanti ada di ayat berikutnya dari surat ini. Wada yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi saya tadi cerita panjang mengenai kejadian-kejadian sebelum kiamat, ada galaksi sekarang menjauh dan nanti mendekat, nanti ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Pada saat makin mendekat, maka gravitasi bumi kalah dengan gravitasi matahari, sehingga kita atau benda-benda yang di permukaan bumi ini menjauh dari bumi. Gunung-gunung pun, bahkan gunung-gunung itu berterbangan seperti bulu yang ditiup. Nah, itu kita bisa memahaminya semacam itu. Terus contoh ada juga dari perilaku orang. Rasulullah memberikan contoh misalnya saat itu orang akan membangun rumah mereka tinggi-tinggian. Sekarang
makin banyak orang membangun rumahnya tinggi. Alasannya masuk akal, karena jumlah penduduk makin banyak, kemudian buminya, tanahnya itu kurang, tidak makin luas. Maka supaya menghemat tempat, dibangunlah tinggi. Nah, itu artinya kiamat akan makin dekat ketika penghuni bumi itu makin banyak. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan itu. Ada orang-orang yang kepingin melakukan depopulation, ya, depopulation, mengurangi populasi penduduk dunia. Itu wallahu alam, tapi tidak, saya kira itu tidak akan berpengaruh. Terus contoh lagi dari segi perilaku, bila orang-orang pada suka telanjang, nah sekarang ini sudah makin banyak orang yang telanjang, norma-norma itu. Jadi kalau dilihat dari perilaku itu semacam itu. Terus ada yang mengaitkan, misalnya sekarang ini kerusakan bumi, ada global warming. Apakah itu ada hubungannya dengan kedekatan hari kiamat? Kok saya kira tidak. Saya kira tidak kalau itu. Karena apa? Global warming itu terjadi kan karena penggunaan energi kita ini, pembakaran apakah melalui kendaraan atau mesin pabrik itu makin banyak, sehingga suhu makin naik. Karena sungguh tinggi, maka es di kutub itu makin meleleh. Nah, apakah itu mendekati kiamat? Enggak, itu kan lokal sekali. Karena namanya kiamat itu tidak lokal di bumi ini. Bumi ini lokal. Tapi itu kaitannya dengan planet-planet yang lain. Kalau di bumi ini nanti terjadi semacam itu, nggak apa-apa. Nanti kalau itu meleleh, terus banjir di seluruh dunia, dengan banjir itu jumlah penduduk makin berkurang. Kalau jumlah penduduk makin berkurang, maka jumlah pabrik dan mobil juga berkurang. Nanti suhunya turun lagi. Jadi dunia ini, bumi ini punya mekanisme sendiri untuk menjaga ekosistem. Punya mekanisme sendiri, bukan hanya bumi. Manusia juga punya mekanisme ekosistem. Kalau ada yang adigang-adigung, seenaknya sendiri, semena-mena, nanti kan ada yang mengalahkan. Nanti ada yang mengalahkan supaya terjadi keseimbangan. Mudah-mudahan saya sudah menjawab meskipun tidak memuaskan. Apakah umat Islam tidak merasakan kiamat? Umat Islam yang pada saat itu tahu kalau itu kiamat terjadi. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau orang Islam itu tidak takut menghadapi kiamat. Nah, ini perlu kita pahami. Terjadi kiamat tidak bisa menginjakkan kaki di bumi. Tapi kalau orang yang beriman tidak takut. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Mereka tidak takut, tidak khawatir dengan kejadian-kejadian yang besar. Itu karena apa? Wa tatalaqahumul malaikah. Mereka akan ditemui para malaikat yang mengatakan, ini loh yang dijanjikan oleh Allah. Kamu nggak bisa menginjak di bumi kan? Kamu ingat nggak? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuf. Ini buktinya. Jadi orang Muslim, oh ini ya, aku jadi bisa menyaksikan apa yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nggak takut. Jadi kalau memberikan gambaran, contohnya seperti ini. Kalau ada anak perempuan dari kecil tidak pernah diberi informasi tentang haid, ya. Tidak pernah dikasih tahu tentang haid. Tahu-tahu umur belasan tahun dia mengeluarkan darah. Dia akan takut. Apaan ini? Kok darah keluar dari sini? Tapi bandingkan kalau anak itu mulai dari kecil sudah dikasih tahu. Wanita itu ada yang bisa punya anak, ada yang tidak. Nah, antara lain wanita yang normal itu mengalami menstruasi. Menstruasi itu prosesnya begini dan sebagainya. Nanti umur sekian kira-kira akan terjadi. Maka begitu anak itu mengalami menstruasi, dia senang. Oh, alhamdulillah aku wanita yang normal.
Kalau dia sampai umur 20 tidak pernah menstruasi, dia stres. Kenapa aku kok tidak normal? Nah, orang Islam itu sudah dapat informasi yang banyak mengenai hari kiamat. Di Al-Quran informasinya banyak. Maka begitu ada kejadian, oh ini tidak takut. Begitu, Pak. Ya, Pak Basuki. Oh ya, jadi karena sudah syuruk, sudah waktunya kita sholat syuruk atau sholat isyraq, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, makin hari makin kuat, dan menetapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.